Setiap tanggal 10 November, lewat peringatan Hari Pahlawan, kita diingatkan untuk mengenang kembali akan arti penting para pahlawan bagi negeri ini. Tapi siapakah para pahlawan itu? Pada tahun 1949, Bung Karno untuk pertama kalinya menyiapkan Hari Perayaan Kepahlawanan. Inisiatif ini diambil di tengah krisis politik akibat pergolakan internal dan konflik dengan Belanda akibat penyerahan kedaulatan. Bung Karno menyadari benar manfaat sejarah sebagai sumber inspirasi menyemangati perjuangan mencapai kedaulatan penuh Republik Indonesia. Bung Karno memperkenalkan apa yang disebut pahlawan kemerdekaan. Tahun 1959, 3 orang teman seperjuangan Bung Karno, yaitu Abdul Muiz, Ki Hajar Dewantara, dan Raden Mas Suryo Pranoto wafat. Ini mendorong Bung Karno lebih serius menggarap penciptaan pahlawan sebagai simbol nasional. Direktorat Urusan Kepahlawanan Nasional Departemen Sosial kemudian menjadi instansi sentral urusan penganugerahan gelar kepahlawanan ini. Pahlawan-pahlawan yang diangkat Bung Karno dipatungkan dan dimonumenkan sebagai alat komunikasi politik untuk memperkuat persatuan nasional dan menyuntikkan semangat revolusi. Yang dipatungkan oleh Bung Karno juga rakyat jelata yang ikut berjuang merebut kemerdekaan. Pada tahun 1963, Bung Karno mengundang 2 pematung dari Soviet untuk membuat patung Tugu Tani. Patung itu diambil dari legenda seorang ibu yang mengantarkan anak lelakinya menuju ke medan perang untuk mendorong semangat sang anak agar memenangkan perjuangan kemerdekaan. Hingga tahun 1965, ada 33 nama dikukuhkan sebagai pahlawan. Mereka dipilih mewakili aliran-aliran dalam sejarah politik Indonesia, juga perimbangan daerah asalnya. Meski ide awal Hari Pahlawan adalah karena alasan politik, Bung Karno tidak mengabaikan aspek sejarah sebagai bahan pertimbangan. Beberapa tokoh pilihannya, terutama yang dari abad ke-20, terbukti mampu melalui ujian waktu dan kritik dari perkembangan historiografi Indonesia, seperti Cipto Mangunkusumo dan M.H. Thamrin. Namun menyangkut pahlawan dari abad ke-17 dan 18, perkembangan historiografi membuktikan beberapa tokoh pilihan Bung Karno hanya mengikuti konsepsi anti-kolonial. Beberapa dari pahlawan itu kemudian mengalami gugatan studi sejarah, seperti Sultan Hasanuddin dan Imam Bonjol. Tahun 1965, Bung Karno dijatuhkan dan semua eksperimen politiknya digulung. Daftar pahlawan nasional disusun dan diarahkan berdasarkan definisi baru, yaitu militer. Masyarakat digiring untuk memahami bahwa semangat revolusioner adalah tradisi militer. Jika Bung Karno mengawali konsep pahlawan dengan pengangkatan pahlawan nasional, maka Soeharto memulai kekuasaan Orde Barunya yang syarat dengan unsur militer dengan mengangkat pahlawan revolusi, yaitu mereka, 7 orang perwira militer yang terbunuh saat peristiwa 1 Oktober 1965. Pahlawan-pahlawan militer dipropagandakan secara masif melalui media dan dunia pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk museum, monumen, film, dan berbagai mata pelajaran, mulai dari pendidikan moral Pancasila sampai pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Departemen Sosial di era Soeharto gencar bekerja menampung usulan 600 sampai 700 nama calon pahlawan tiap tahun dari masyarakat berbagai daerah. Dalam konteks itu, pemberian gelar pahlawan sama sekali bukan lagi urusan sejarah, tapi urusan pertimbangan politik. Pahlawan menjelma sebagai komoditi belaka, seperti pasar yang penuh sesak atau keramaian pusat pertokoan menyambut hari raya. Alhasil, hampir tiap tahun kita sering terkaget-kaget dengan nama yang diumumkan akan mendapat gelar pahlawan. Makna pahlawan jadi klise dan hambar, dingin dan tanpa inspirasi. Pahlawan tinggal terasa urusan kedinasan belaka, seseorang yang diberi surat dengan nomor dan dimakamkan di taman khusus yang justru terpisah dari rakyat yang menjadi sentral perjuangannya.